Tapi ternyata itu hanyalah serangan pembuka karena Dai lalu menggunakan dua tipe Aban Sutarasu sekaligus. Dan di sini Dai menyatukan dua tipe itu sekaligus yang Dai namakan dengan Aban Sutarasu Cross. Namun saat Popu akan mendekati Dai, Hadlar bisa bangkit dan langsung membanting tubuh Dai. Dan ternyata Hadlar... Hola amigos parantosku mahadamangos, selamat datang di Gayakin Movie. Yang di video kali ini, Mimin akan melanjutkan part 20 serial Dragon Quest. Dan ini adalah episode 72 yang baru keluar guys. Dimana part ini akan menceritakan tentang pertarungan akhir antara Dai melawan Hadlar. Bisakah Dai memenangkan pertarungannya? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kotak kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dimulai dengan Dai yang udah mengaktifkan Raidein-nya. Namun itu malah diejek oleh Hadlar yang bilang jika Raidein stres, yang udah kehilangan aura sihir akan jadi lebih lemah dari Aban Sutarasu Cross-nya. Kasarnya Hadlar ini bilang Aban Sutarasu Cross aja nggak bisa ngabisin dia. Apalagi Raidein yang Dai paksain karena kekuatan sihirnya kan emang udah habis di part sebelumnya. Namun gak diduga Dai malah meraih sarung pedangnya dan kemudian memasukkan pedangnya itu. Dan kalau kalian ingat, Lon Beruk pernah bilang kalau rahasia pedang baru Dai ada di sarungnya. Maka dari itu Dai pun berencana menggunakan kekuatan tersebut. Yang ternyata pedang Dai bisa jadi lebih kuat setelah pedang itu dimasukkan ke dalam sarungnya. Dai pun langsung berpindah tempat ke belakang Hadlar untuk mengulur waktu sampai pedangnya selesai diperkuat. Dan selain itu, Dai sengaja menjauh dari teman-temannya karena ia tahu kekuatan pedangnya akan semakin besar dan itu bisa membahayakan mereka. Popu yang mengetahui hal tersebut lalu berkata jika kali ini ia nggak akan menghalangi Dai lagi dan memilih percaya pada sahabatnya itu. Dai menghitung selama 10 detik sebelum pedangnya selesai. Bersamaan dengan itu, Hadlar juga memilih memperkuat dirinya sambil menunggu Dai. Hitungan mundur pun selesai, di mana Dai langsung mengeluarkan pedangnya. Gak mau kalah, Hadlar lalu berkata jika ia juga akan menyerang sekuat tenaga walau itu harus mengorbankan seluruh hidupnya. Hingga akhirnya kedua rival ini maju bersamaan dan bersiap beradu kekuatan untuk yang terakhir kalinya. Dengan jurus baru yang ia beri nama Giga Stress, Dai pun berhasil mengalahkan Hadlar. Mamu yang melihat Hadlar terkapar menebak jika sebentar lagi tubuh Choma Seibutsu si Hadlar akan menjadi abu. Sementara Hadlar sendiri mengakui kekalahannya pada Dai. Namun walau begitu Hadlar mengaku jika ia puas. Hadlar lalu bertanya apa Giga Stress yang adalah kekuatan gabungan dari Aban Sutarasu milik Avan dan Gigadein milik Baran udah Dai latih sejak lama. Dai mengakui jika ia baru pertama kali mencoba teknik itu saat melawan Hadlar di sana. Karena ia merasa membutuhkan kekuatan dari guru dan juga ayahnya sekaligus untuk mengalahkan Hadlar. Hadlar lalu tertawa mendengar jawaban Dai karena ia nggak menduga lawannya itu bisa menciptakan teknik kuat saat sedang terdesak. Ia juga bilang nggak pernah menyesal dan malah sangat bersyukur mempunyai lawan seperti Dai. Hadlar lalu mengulurkan tangannya pada Dai karena ia ingin menyentuh tangan lawannya itu sebelum tewas. Namun saat Dai akan meraih tangan Hadlar, tiba-tiba beberapa benda aneh mengelilingi keduanya, bersamaan dengan terdengarnya suara seruling.
Dan udah bisa ditebak jika itu adalah ulah dari malaikat maut Kiruban. Yunkel yang tahu jika kedatangan Kiruban adalah untuk menghabisi Dai dan Hadlar sekaligus, lalu menyuruh Dai segera keluar dari benda-benda aneh tadi. Tapi sayangnya Dai udah kehabisan tenaga sampai membuatnya nggak bisa bergerak. Melihat itu, Kiruban auto mengeluarkan api besar dari benda tadi yang langsung mengelilingi tubuh Hadlar dan juga Dai. Hingga nggak lama, api itu berubah jadi sebuah bola api besar yang Kiruban bilang adalah salah satu dari kill trap. Kiruban lalu memberitahu jika ia udah memasang banyak jebakan di Friend Place, dan yang mengenai Dai juga Hadlar hanyalah salah satunya yang ia beri nama Diamond Nine. Yunkel sangat marah pada Kiruban yang katanya berani mencemarkan duel terhormat, dan kemudian bersama Mamu ia pun berniat menyelamatkan Dai. Namun Kiruban bilang jika itu percuma aja karena mereka nggak akan bisa mematikan api dari dunia bawah tersebut. Saat Kiruban merasa sedang sangat senang, nggak diduga si Popu ternyata udah berdiri di dalam bola apinya. Karena ternyata sesaat sebelum api-api itu bersatu menjadi bola, Popu dengan tepat waktu ikut masuk ke dalamnya. Popu melapisi kedua tangannya dengan sihir untuk menahan kobaran apinya mengenai mereka bertiga yang berada di dalam. Bersamaan dengan itu, si Kiruban pun auto pergi dari sana. Gak lama, Popu udah terlihat kewalahan, dan mengetahui hal itu, sang putri pun mencoba membantu walau sihirnya gak berguna. Melihat sihir Leona gak mempan, Yunkel mencoba menyerang apinya menggunakan Grand Cross. Tapi sayangnya, Grand Cross hanya menghancurkan tembok di sekeliling, sementara apinya sendiri masih bisa bertahan. Teman-teman Dai terlihat sangat frustasi, terutama Popu yang udah semakin gak kuat menahan api dunia bawah tersebut. Mamu lalu bertanya pada sang putri apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan Dai dan yang lainnya. Karena jika nggak cepat, teman-temannya itu akan hangus terbakar. Namun Leona tetap diam, yang Yunkel bilang itu karena sang putri tahu mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Namun gak lama, Yunkel berkata mungkin cara satu-satunya untuk memadamkan api itu adalah mereka harus bisa mengalahkan Kiruban. Dan ia juga bilang karena itulah Kiruban melarikan diri sebelum mereka semua menyadari hal tersebut. Namun masalahnya mereka nggak punya cukup waktu mencari Kiruban yang melarikan diri ke dalam Friend Place. Mamu lalu terpikir suatu cara yang adalah agar Leona menggunakan sihir Minakatoru-nya. Tapi sayangnya Leona berkata itu nggak mungkin, karena sihir Minakatoru udah ia pakai agar mereka bisa pergi ke Friend Place. Dan sihir pemurnian itu nggak berpengaruh jika orang yang sama merapalkannya 2 kali. Nggak mau menyerah dengan keadaan, Mamu tahu-tahu menerjang apinya dan memukulinya berkali-kali. Sementara itu, keadaan di dalam udah semakin parah dan part 20 pun selesai. Oke, karena part 20-nya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan ceritanya. Bye-bye.